Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufar Raffi Muzaki, mahasiswa pendidikan IPS Angkatan 22, NIM 2210308003. Mata kuliah Ekopedagogi IPS. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ustadz Andang Heri Yahya, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya muliakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menundukkan bumi dan langit untuk manusia sebagai amanah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang ajarannya tidak hanya menyentuh langit spiritual tapi juga menjejak bumi ekologis dengan penuh kasih dan kebijakan. Hari ini izinkan saya tidak hanya berbicara sebagai mahasiswa, tetapi sebagai manusia, sebagai khalifah kecil yang memikul tanggung jawab yang besar. Hari ini kita akan membahas, saudara-saudara sekalian, kita hidup di masa ketika hutan bukan lagi tempat tinggal makhluk, tapi ladang eksploitasi. Sungai tak lagi mengalirkan berkah, tapi beralirkan limbah. Dan gunung, penjaga langit, kini terkoyak dengan alat-alat rakus yang tak mengenal batas. Penambangan liar. Penambangan liar, saudara-saudara sekalian, bukan sekadar pelanggaran administratif. Ia adalah luka terbuka di tubuh bumi. Luka yang terus menggangga dan meneteskan derita. Manusia telah berubah dari pengelola menjadi seorang perusak, dari penjaga menjadi penjarah. Maka di mana suara kita? Di mana iman kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang Maha Agung memperingatkan dalam surah Al-A'raf ayat 56. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harap, sungguh rahmat Allah yang sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini adalah tamparan spiritual, bukan hanya seruan moral, tapi perintah ilahi bahwa membiarkan kerusakan terjadi sama buruknya dengan pelaku kerusakan itu sendiri. Hari ini kita akan membahas sebuah isu yang semakin nyata di depan mata, namun kerap luput dari perhatian kita, yaitu penambangan liar. Aktivitas ini tidak hanya merusak lingkungan secara fisik, tapi juga mengoyak nilai-nilai keadilan sosial dan mencederai amanah yang telah Allah titipkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Maka mari kita mulai pembahasan ini dengan hati yang sadar, pikiran yang terbuka, dan tekad yang menyala bahwa menjaga lingkungan bukan sekedar wacana, tapi sebuah kewajiban, sebuah jihad, dan sebuah tanda bahwa kita masih layak disebut sebagai hambanya. Maka dari itu, kita akan melihat video penerangan bahwa kerusakan akibat manusia, kerusakan akibat rakusnya manusia, yang akan kita lihat bagaimana bahaya dan dampaknya penambangan liar itu. Mari kita lihat video berikut ini. Halo semuanya, mau tahu nggak sih dampak pertambangan bagi lingkungan di sekitar kita? Yang mau tahu, jangan lupa ditonton, like, dan share ke teman-teman kalian. Nomor 1. Pencemaran udara. Kualitas udara dipengaruhi oleh aktivitas penambangan. Bahan yang tidak dimurnikan dilepaskan ketika deposit mineral terpapar di permukaan melalui penambangan. Angin serta terus lintas kendaraan di dekatnya menyebabkan bahan-bahan tersebut dapat terbang di udara. Timbal, arsenik, kadmium, serta unsur-unsur beracun lainnya kadang hadir dalam partikel tersebut. Polutan ini dapat merusak kesehatan orang yang tinggal di dekat lokasi penambangan. Penyakit pada sistem pernapasan serta alergi dapat dipicu oleh inhalasi partikel-partikel udara tersebut. 2. Pencemaran air. Penambangan juga menyebabkan polusi air yang meliputi kontaminasi logam, peningkatan kadar sedimen di sungai, serta drainase asam tambang.
polutan yang dilepaskan dari pabrik pengolahan, kolam tailing, tambang bawah tanah, space pembuangan limbah, permukaan jalan pengangkutan aktif atau terbengkalai, serta lain-lain bertindak sebagai sumber utama polusi air. 3. Rusaknya lanskap. Penciptaan bintik lanskap seperti lubang terbuka serta tumpukan batuan sisa akibat operasi penambangan dapat menyebabkan kerusakan fisik lahan di lokasi penambangan. Gangguan semacam itu dapat berkontribusi terhadap kerusakan flora serta fauna di wilayah tersebut. Terdapat juga kemungkinan besar bahwa banyak fitur permukaan yang ada sebelum kegiatan penambangan tidak dapat diganti setelah proses penambangan berakhir. Penghapusan lapisan tanah serta penggalian bawah tanah yang dalam dapat mengganggu stabilitas tanah yang mengancam masa depan jalan serta bangunan di wilayah tersebut. 4. Hilangnya keanekaragaman hayati. Seringkali, efek terburuk dari kegiatan penambangan terasa setelah proses penambangan menyudahi. Penghancuran atau modifikasi drastis dari lanskap yang ditambang sebelumnya dapat mempunyai akibat bencana pada keanekaragaman hayati wilayah itu. Aktivitas penambangan dapat menyebabkan hilangnya habitat besar-besaran dari keanekaragaman flora serta fauna, mulai dari mikroorganisme, tanah hingga mamalia besar. Lubang raksasa yang digali manusia? Ini adalah salah satu tambang terbuka terdalam dan terbesar di dunia. Bingham Canyon Mine, terletak di Utah, Amerika Serikat. Tambang ini memiliki kedalaman lebih dari 1.200 meter, cukup untuk menelan 3 menara Eiffel yang disusun vertikal. Sudah beroperasi sejak tahun 1906, dan hingga kini masih aktif menghasilkan tembaga dalam jumlah besar. Selain tembaga, tambang ini juga menghasilkan emas, perak, dan molibdenum, logam penting untuk industri modern. Menariknya, alat berat di sini sangat besar. Truk pengangkutnya bahkan seukuran rumah kecil. Bingham Canyon adalah contoh bagaimana teknologi modern digunakan untuk mengelola sumber daya alam secara skala besar.